kekhawatiran sih ada ya, tapi as long as negara kita tetap mengatur tentang hukum data privacy sih, aku kayak merasa sedikit lebih gak khawatir atau lebih aman. Takut juga sih kalau misalnya disalahgunakan, kalau kan ada data-data penting juga gitu, pasti takut juga sih. Tentunya pastinya ada kekhawatiran karena kan seperti kita kan biasanya kayak work from home itu kan menggunakan Zoom kan, aplikasi Zoom. Nah itu tuh takutnya kan data pribadi juga banyak di situ seperti KTP atau data-data pribadi lainnya. Nah pastinya kita ada mengalami rasa takut gitu. Sebetulnya sih takut, tapi memang keadaannya seperti ini, mau tidak mau ya diikutin. Ya mau gimana ya, karena kita juga lagi pandemi ya nggak mungkin juga, namanya kita juga pakai sistem seperti itu ya, tentunya kayak seperti sistemnya lebih diperkuat lagi, jangan sampai bocor kayak gitu. Sistem digitalnya itu lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada kebocoran data dari konsumen gitu, untuk baik itu dari perbankan, dari handphone dan lain-lain, pokoknya jangan sampai ada kebocoran. Seberapa kuat sistem keamanannya dia? Kalau misalnya sistem keamanannya udah benar, udah baik, seharusnya sih tidak akan ada lagi kasus-kasus online terjadi ya. Makanya pemerintah harus bekerja sama sih dengan pemilik aplikasi online itu, maksudnya untuk tetap menjaga perlindungan konsumen itu gitu. Mungkin mayoritas penduduk Indonesia masih belum siap, tapi keadaan pandemi ini kita tetap dituntut sih untuk tetap bisa menyesuaikan. Ya saya harap sih ke depannya masyarakat Indonesia sih udah bisa terbiasa dengan digitalisasi ini ya. Nah ini bagaimana kira-kira untuk masyarakat agar bisa menggunakan internet secara bijak nih Mas Derajat, seperti apa saja yang harus diwaspadai? Ada banyak hal ya sebenarnya kita bisa lakukan ya untuk mengantisipasi. Yang pertama, kita paling awal yang harus kita lakukan adalah membuka diri terhadap informasi. Artinya membuka diri terhadap informasi ini menjadi sangat penting karena ketika kita mau membuka diri terhadap informasi, kemudian kita akan dipaksa untuk belajar sesuatu, belajar yang banyak tentang hal-hal yang baru kita ketahui. Nah, termasuk salah satunya adalah digital tadi kan gitu. Nah, dalam dimensi digital memang tidak mudah kita lacak gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa dilacak kan gitu. Nah, dalam konteks inilah kemudian pentingnya tadi literasi digital dalam konteks yang lebih masif ya. Literasi digital bukan hanya untuk anak-anak pelajar maupun mahasiswa, tapi juga literasi digital yang paling penting justru untuk orang tua kan gitu. Karena orang tua ini kan digital immigrant ya Mbak. Yeah. Lahir tahun 60, 70, dia punya anak milenial kan gitu. Yeah. Nah, sehingga ada kesenjangan digital sebenarnya pada level ini. Nah, artinya dalam konteks kesenjangan digital ini yang kemudian yang diedukasi tidak hanya anak-anak, tapi yang diedukasi juga orang tua, sehingga orang tua juga membantu menanamkan nilai-nilai kebaikan digital tadi kan gitu. Misalnya tadi yang disampaikan Pak Teguh bahwa ada kebaikan-kebaikan loh, digital ini bisa menjangkau semuanya, kita bisa membuat konten-konten yang bermanfaat bagi orang lain kan begitu. Tapi kan sebaliknya ada orang-orang yang memanfaatkannya itu, memanfaatkan untuk memanipulasi data, untuk membuat hoax kan gitu dan sebagainya. Gitu. Iya, yang ironis adalah ketika internet maupun juga digitalisasi ini dibutuhkan di seluruh Indonesia untuk pendidikan, tapi juga di satu sisi malah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Maksudnya untuk kejahatan ini jadi semakin meningkat. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya karena tadi ada stimulasi, kemudian ada keterpaksaan, kemudian ada situasi krisis. Jadi ini betul-betul shock Mbak. Tiba-tiba ada pandemi yang kemudian membuat kita harus membatasi diri, berinteraksi juga terbatas, kemudian apalagi mencari pekerjaan, mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga ada dimensi-dimensi keterpaksaan, ada dimensi-dimensi limitasi sosial yang kemudian semakin membatasi mereka gitu. Tentu saja konteks membatasi mereka ini kemudian secara ekonomi menghimpit kehidupannya. Ketika mereka terhimpit, ya apa boleh buat. Di sisi lain, kelas menengah ke atas seperti saya katakan tadi, luar biasa di televisi sinetron bercerita tentang kemewahan, mobil mewah,
ada istilah sultan, ada luar biasa ini di YouTube dan sebagainya. Sehingga suka tidak suka tidak mudah orang mencerna begitu saja. Kok mudah sekali ya, di satu sisi orang mendapatkan uang jutaan rupiah, tapi di sisi lain ada orang mendapatkan uang 100.000 atau 50.000 saja sulit gitu. Iya, tapi untuk penindakan untuk undang-undang itu kan bisa dilakukan dengan undang-undang ITE begitu ya, kalau nggak salah Mas Teguh ya. Tetapi untuk konten-konten di YouTube sendiri kan masih belum bisa belum bisa ditindak ya, belum bisa diberikan aturan-aturan yang secara regulasi belum ada yang benar-benar mengatur begitu ya. Untuk konten di platform media sosial termasuk YouTube, tentunya ada 2 mekanisme. Pertama, menggunakan mekanisme pelaporan yang disiapkan oleh platform. Kalau YouTube ada mode report, bisa juga menggunakan trusted flagger, pihak ketiga yang melakukan flagging terhadap konten yang dianggap melanggar hukum maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Cara kedua adalah dengan melaporkan ke layanan aduan konten Kominfo. Kami menindaklanjuti dengan melakukan permohonan kepada YouTube untuk melakukan takedown sebuah konten. Tapi memang dari sisi regulasi bahwa pelanggaran hukum pelanggaran etika tidak selalu berkaitan dengan pelanggaran hukum. Dan ini yang menjadi PR besar, bahwa tidak semua orang paham bahwa melanggar etika itu juga suatu perbuatan yang dilarang di internet. Mas Immanuel, kalau untuk kejahatan-kejahatan cyber seperti ini, kira-kira bagaimana? Apakah sudah ada aturan-aturan atau regulasi yang secara komprehensif mengatur hal ini, dan juga kemudian bagaimana sinerginya dengan lembaga-lembaga lain, Mas Immanuel? Saya rasa mungkin penerapan hukum sendiri sesuai dengan Undang-Undang ITE, penerapannya cukup bisa kita terapkan sampai saat ini, di mana dalam Undang-Undang ITE itu sudah sangat dikategorikan bagaimana pasal-pasal itu diterapkan terkait yang berhubungan dengan berbagai macam tindak pidana ITE. Seperti pencemaran nama baik, ada illegal access, ada pemindahan atau pencurian data, ada juga pengerusakan informasi elektronik, ada juga pemerasan, ada juga pengancaman, dan manipulasi data elektronik, informasi elektronik cukup bisa menyokong kita. Namun di samping itu perkembangan teknologi itu sendiri memang kita banyak teknologi baru yang kita baru mencoba memahami bagaimana karakter-karakter dari pengguna itu sendiri yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku untuk melakukan tindak pidana. Seperti mungkin yang disampaikan tadi masalah YouTube. Kalau dari YouTube sendiri kan berbasis rules-nya itu kan dari Amerika sendiri, karena mereka yang mempunyai platform. Namun apabila dicocokkan dengan regulasi atau undang-undang yang ada di Indonesia, ada beberapa peraturan yang memang kita itu tidak sama dengan mereka. Contoh hal yang paling krusial adalah pencemaran nama baik. Untuk kasus pencemaran sendiri, tindak pidana pencemaran tersendiri itu seperti diketahui di Amerika sendiri, pencemaran itu bukan suatu kejahatan, karena di sana sesuai dengan amandemen mereka yang kedua, di mana warga negaranya mereka itu berhak untuk memberikan opini atau pendapat secara bebas. Itu salah satu juga menjadi kendala kita, di mana masyarakat pada saat ini menggunakan dominasinya aplikasi yang berasal dari Amerika Serikat seperti YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp maupun Facebook, begitu Mbak. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Teguh bahwa ini sebenarnya norma juga berpengaruh ya? Ya, karena memang norma-norma kita sendiri itu sangat berbeda dengan norma yang ada di negara lain, terutama negara yang membuat gitu, produsen dari aplikasi tersebut. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan juga, di mana etika-etika tersebut itu perlu memang kita support dari sisi lain, bukan hanya dari penegakan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, bagaimana literasi-literasi yang sudah diterapkan dari berbagai organisasi, departemen maupun tanggung jawab dari perusahaan-perusahaan
yang memang berbasis Indonesia seperti e-commerce mungkin atau fintech lainnya. Demikian, Mbak. Oke, baik. Baiklah pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ke segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Bincang virtual akan kembali usai jeda berikut ini.